Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lucia Evanita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, kelas biologi LPTK Unterta. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Anyer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita mengenai praktik baik atau best practice dan rencana tindak lanjut yang saya lakukan selama aksi kegiatan PBG dalam jabatan kategori 2. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Penyusunan cerita praktik baik ini menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak. Situasi di SMK Negeri 1 Anyer. Setelah dilakukan observasi, diketahui bahwa terdapat permasalahan yaitu rendahnya kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran biologi kelas 10 pada materi ekosistem. Setelah dilakukan analisis, dapat diketahui bahwa penyebabnya adalah pembelajaran kurang memberdayakan kemampuan komunikasi siswa, guru kurang menggunakan model pembelajaran inovatif, dan pembelajaran yang dilakukan belum berpusat pada siswa. Peran dan alasan saya membagikan cerita ini. Dalam kegiatan ini, saya berperan sebagai guru sekaligus mahasiswa dalam program pendidikan profesi guru. Sebagai guru, selama proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator, mediator, sekaligus evaluator untuk siswa dan siswi saya selama pembelajaran. Sebagai mahasiswa PPG, saya melakukan segala proses pembelajaran mulai dari perencanaan yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, media, serta instrumen penilaian, melakukan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Alasan saya membagikan cerita ini adalah karena saya yakin bahwa masalah yang saya alami ini juga terjadi di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Dan semoga cerita yang saya sampaikan dapat memberi manfaat sekaligus memotivasi rekan-rekan pendidik yang lain agar selalu semangat untuk mencerdaskan siswa-siswinya di sekolah dan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Selama melakukan aksi, terdapat beberapa tantangan yang saya alami. Yang pertama adalah sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai, guru dan siswa yang belum terbiasa menggunakan model pembelajaran inovatif, hubungan relasi antara siswa yang masih perlu bimbingan karena siswa masih dalam tahap peralihan dari SMP ke jenjang SMK. Yang keempat, ada kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi yang masih rendah, serta kemampuan guru dalam pengolahan waktu pembelajaran yang juga masih rendah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berikut merupakan langkah-langkah aksi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah saya melakukan observasi untuk mengetahui masalah yang terjadi di sekolah. Kemudian saya melakukan wawancara kepada pakar, rekan sejawat, pengawas sekolah, juga kepada siswa. Kemudian saya menentukan model pembelajaran project based learning, lalu menyusun perangkat pembelajaran, menyusun perangkat evaluasi, dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah saya buat. Selama pembelajaran, saya membimbing siswa untuk melaksanakan proyek yang saya tugaskan kepada mereka, lalu melakukan penilaian dan melakukan pengelolaan waktu dan melakukan pengelolaan kondisi kelas. Strategi yang saya gunakan dalam aksi ini yaitu menggunakan model PJBL, menggunakan LKPD melalui Google Slide, menggunakan media presentasi yang dilengkapi video, lalu membebaskan murid melakukan pencarian informasi di internet dan menggunakan aplikasi Canva. Saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian program aksi ini,
Yang pertama kepada dosen pembimbing dan guru pamong saya, serta rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 kelas biologi, kepada kepala sekolah dan guru SMK Negeri 1 Anyer, kepada siswa kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, dan 10 RPL 2, Vito dan Brian, yang menjadi juru kamera dalam program misi saya, dan tentunya kepada suami dan kedua anak saya tercinta. Berikut merupakan grafik hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Dari keenam grafik yang ada, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan baik dari segi nilai kognitif, afektif, dan psikomotor siswa, serta peningkatan dalam kemampuan komunikasi siswa baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang saya rasakan setelah melakukan aksi ini adalah terjadi perubahan baik perilaku maupun keterampilan pada saya sebagai guru juga kepada siswa saya. Keterampilan penggunaan teknologi pada guru dan siswa meningkat, serta 89% siswa menyatakan sangat puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Keberhasilan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu adanya bimbingan dan saran baik dari dosen pembimbing, guru pamong, serta rekan-rekan saya di PPG Daljab kategori 2 kelas biologi selama proses pembelajaran PPG, dukungan dari SMK Negeri 1 Anyer baik kepala sekolah maupun guru-guru serta murid-muridnya, dan tentunya hubungan baik antara saya dan murid-murid saya. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa pembelajaran inovatif, perencanaan pembelajaran yang matang, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan siswa. Maka, marilah saling mendukung dengan membagikan pengalaman dan pengetahuan kita demi pendidikan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Demikian cerita yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberi motivasi, semangat memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.